Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Amma ba'du. Bertemu kembali dengan saya Ibu Siti Aisyah Rahman SPDI di SD 106189 Senah, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serta Bedagai. Kali ini kita akan membahas materi Pendidikan Agama Islam kelas 5 fase C pada bab 7, yaitu materi ketika kehidupan telah berhenti. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama menjelaskan makna rukun iman kepada hari akhir sebagai implementasi rukun iman, kemudian menyebutkan tanda-tanda hari kiamat, kemudian menceritakan peristiwa hari kiamat dengan benar, dan seterusnya mengetahui hikmah beriman kepada hari akhir. Baik anak-anak ibu sekalian, perlu kamu ketahui, kamu juga harus mengerti apa itu pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu adalah termasuk rukun iman yang kelima, yaitu wal yaumil akhiri, percaya kepada hari kiamat atau hari akhir. Iman kepada hari akhir artinya mempercayai bahwa hari kiamat suatu hari benar-benar akan datang. Nah, untuk itulah di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Ibu harapkan kepada anak-anak Ibu untuk melihat video yang akan Ibu tampilkan sebagai video tentang hari kiamat atau hancurnya alam semesta beserta isinya. Kita lihat ya anak-anak Ibu. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Sesuai juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Surah Al-Hajj ayat 7. Terjadinya hari kiamat juga dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Qari'ah, dari ayat 1 sampai 10. Saya ulangi dari ayat 1 sampai 11. Coba anak-anak ibu dengarkan. Kemudian simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus
وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti bulu yang berterbangan dan gunung-gunung seperti debu yang berhamburan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau berbahagia. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Berdasarkan jenis daripada kejadian kiamat, kiamat terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya kiamat sughra, yang kedua namanya kiamat kubro. Bagaimana proses kejadiannya? Kalau kiamat sughra itu terjadi proses hancurnya sebahagian alam semesta ini. Contohnya seperti orang meninggal dunia, kemudian ada tsunami, kemudian tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya. Itu sebagai contoh daripada kiamat sughra. Kemudian kalau kiamat kubro adalah kiamat besar. Mengapa dikatakan kiamat besar? Karena proses terjadinya, proses hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Berarti dengan kata lain kiamat kubro ini adalah berhentinya kehidupan yang ada di dunia ini. Kalau kita perhatikan pada gambar yang sudah ada, di sini kiamat kita lihat yang sudah Ibu jelaskan tadi, kiamat terbagi dua yaitu kiamat sughra dan kiamat kubro. Sesuai dengan penjelasan Ibu juga tadi, kalau kiamat sughra itu adalah berakhirnya salah satu kelompok makhluk hidup yang disebabkan karena kejadian tertentu. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, ada yang meninggal dunia, kemudian tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Kemudian kiamat kubro itu adalah berakhirnya seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Selanjutnya, anak-anak Ibu, supaya kamu tahu yang mana kiamat sughra dan yang mana kiamat kubro, perlu kamu tahu bahwa ada tanda-tanda kiamat sughra. Tanda-tanda kiamat sughra itu ditandainya ada bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Kemudian berakhirnya kehidupan seseorang, yaitu meninggal. Kemudian maraknya riba, ya. Kemudian yang keempat, masjid dijadikan tempat wisata. Yang kelima, makin banyaknya perempuan. Kita lihatlah perbandingan perempuan. Kalau sudah perbandingannya lebih banyak perempuan daripada laki-laki, itu sebagai pertanda bahwa sudah ada tanda-tanda namanya kiamat sughra. Selanjutnya, terjadinya fitnah di mana-mana. Kita perhatikanlah kehidupan sosial yang ada di lingkungan kita. Ya,
sedikit-sedikit fitnah, kemana-kemana ada fitnah. Itu sebagai bukti adanya tanda-tanda kiamat sughra. Selanjutnya, kiamat kubro. Sesuai dengan bahasanya, kubro itu artinya besar. Berarti kalau kiamat kubro adalah kiamat besar. Artinya bagaimana? Ini merupakan hari kehancuran bagi seluruh makhluk di alam semesta. Kiamat kubro terjadi ketika malaikat Israfil meniup sangkakala atau trompet pertama yang menandakan dimulainya hari kiamat. Selanjutnya anak-anak ibu, seperti kiamat sughra, kiamat kubro juga memiliki tanda-tandanya. Supaya memperjelas, kamu bisa membedakan mana kiamat sughra dan mana kiamat kubro. Yang pertama, tanda-tanda yang pertama, muncul kabut atau dukhan, ya. Kemudian yang kedua, kemunculan dajjal. Yang ketiga, dabbah, binatang melata. Kemudian yang keempat, matahari terbit dari barat. Selanjutnya, hadirnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang berikutnya, hadirnya Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah tanda-tanda daripada kiamat kubro. Jadi yang perlu anak-anak ibu ketahui, dari tanda-tanda tersebut, kalaulah belum muncul berarti yang namanya kiamat kubro belum ada. Tapi kalau sudah ada daripada tanda-tanda yang ibu sebutkan tadi, artinya itu sudah ada tanda-tanda hari kiamat kubro. Anak-anak ibu sekalian, setelah kita membahas materi ketika kehidupan telah berhenti atau hari kiamat ini, ya, setelah kita simak penjelasan-penjelasan dari awal hingga akhir, perlu ibu sampaikan juga apa sih hikmah iman kepada hari kiamat ini. Setelah apa tadi sudah ibu sampaikan sebelumnya, bahwa iman kepada hari kiamat ini adalah termasuk daripada rukun iman yang kelima, yaitu yang berbunyi wal yaumil akhiri. Kita beriman kepada hari kiamat. Apa hikmahnya? Yang pertama, kalau kita mempercayai benar-benar bahwa kiamat itu ada dalam hati kita, pikiran kita, perasaan kita, jiwa raga kita, maka inilah yang akan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak percaya, berarti kita belum beriman. Kemudian yang kedua, senantiasa beramal soleh. Orang yang memang betul-betul beriman kepada hari kiamat, yakin bahwa hari kiamat itu pasti datang, dia pasti akan menyadari betapa banyak kekurangan-kekurangan yang ia miliki. Sehingga ia ingin termotivasi untuk beribadah lebih baik lagi, lebih banyak lagi, lebih dekat lagi kepada Allah. Taqarrub ilallah, dekat kepada Allah. Tapi bagi yang tidak beriman, santai-santai saja. Datang situ, tidak situ. Kemudian selanjutnya, hikmah yang ketiga, berbuat baik kepada sesama. Orang yang benar-benar percaya bahwa hari kiamat itu pasti datang. Yang selalu ada di pikirannya, yang selalu ada di perasaannya, yang selalu ada di hatinya, ingin selalu berbuat baik sesuai dengan kemampuannya. Karena dia tahu semua pasti akan berakhir. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang sehat mati, orang sakit mati, orang sukses mati, orang tak sukses juga mati. Semuanya pasti akan berakhir dengan kematian. Jadi dengan mengingat atau beriman kepada hari kiamat, memotivasi dia untuk selalu berbuat kebaikan.
Selanjutnya, hikmah iman kepada hari kiamat. Kalaulah kita memang benar-benar yakin akan datangnya hari kiamat, ada rasa takut untuk berbuat dosa. Dia selalu berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati dalam berperilaku. Selalu ada ukurannya. Selalu ada ukuran iman di dalam hatinya untuk melakukan sesuatu. Kalau dia ingin melakukan sesuatu, selalu dia ingin sesuatu, tepuk dada, jangan tepuk ini. Tepuk iman, tepuk dada, jangan tepuk ini, nafsu. Kemudian selanjutnya, mempersiapkan diri dengan baik. Orang yang benar-benar iman kepada hari kiamat, memaksimalkan dirinya untuk bersiap diri dengan kebaikan, dengan selalu berbuat kebaikan. Mempersiapkan diri, artinya mempersiapkan diri bukan dari segi materi untuk foya-foya, tapi mempersiapkan diri dari segala hal. Materi yang ia punya, selalu ia pergunakan untuk kebaikan. Ilmu yang dia punya, ia selalu pergunakan untuk kebaikan. Waktu yang ia punya, ia pergunakan untuk kebaikan. Karena semua yang dimiliki, semua yang kita miliki, akan kita pertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti. Itulah beberapa hikmah daripada iman kepada hari kiamat. Anak-anak ibu semuanya, untuk pembahasan yang terakhir, ini kamu coba meletakkan mana yang gambar yang sesuai dengan kiamat sugro dan kiamat kubro. Sekali lagi, mari kita tentukan mana tanda-tanda kiamat sugro dan mana tanda-tanda kiamat kubro sesuai dengan gambar yang tertera. Kita perhatikan di situ ada beberapa gambar. Di situ kita tentukan mana gambar yang sesuai dengan tanda-tanda kiamat sugro dan kiamat kubro. Sesuai dengan penjelasan Ibu tadi, Ibu yakin pasti kamu bisa untuk mengidentifikasi mana gambar yang sesuai untuk kiamat sugro dan mana gambar yang sesuai untuk kiamat kubro. Jadi inilah penjelasan materi kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapatlah bermanfaat dan dapatlah membuat kita menjadi lebih mawas diri dan meningkatkan amal ibadah kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, rezeki yang halal lagi baik dan berkah sebagai bekal kita untuk beribadah kepada Allah sebelum kita kembali kepada Sang Khalik. Ibu tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.